Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita mengkaji wejangan-wejangan yang disampaikan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, yang kita kaji dari kitab Mukhtasar Akhlaki Hamalatil Quran. Kita masih di paragraf 29, yaitu perkataan beliau wa yaktasibu bi'ilmin. Iqra. Bismillah. Qala al-imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa yaktasibu bi'ilmin wa yunfiku bi'ilmin wa yanbasitu fil umuri bi'ilmin wa yanqabidu anha bi'ilmin. Nah, hari ini kita hanya akan membahas dua kalimat dari paragraf yang tadi kita dengarkan, yaitu perkataan beliau wa yaktasibu bi'ilmin wa yunfiqu bi'ilmin. Wa yaktasibu bi'ilmin artinya ahlul Quran itu kerjanya, cari duitnya itu pakai ilmu. Apa? Ilmu. Wa yunfiqu bi'ilmin, dan menggunakan duitnya juga pakai ilmu. Yang pertama nyari duit, yang kedua menggunakan duit. Berarti ada input, ada output. Bagaimanakah ahlul Quran di dalam mendapatkan harta dan menggunakan harta? Inilah yang dibahas oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Jadi ahlul Quran semuanya landasannya ilmu. Urusan duit pun juga landasannya ilmu. Karena duit itu masuk dan keluar, maka beliau jelaskan dari dua sisi. Yang pertama, ahlul Quran itu ketika dia bekerja nyari duit, landasannya ilmu. Sehingga tidak semua duit dia ambil. Tidak semua cara untuk mendapatkan duit dia lakukan. Ahlul Quran akan memperhatikan jenis pekerjaannya. Satu. Dua, ahlul Quran akan memperhatikan cara pekerjaan. Dan yang ketiga, ahlul Quran akan memperhatikan dampak dari pekerjaan tersebut. Ada berapa berarti? Apa yang pertama? Jenis. Yang kedua, cara. Yang ketiga, dampak. Ahlul Quran itu ketika bekerja, sekurang-kurangnya dia memperhatikan tiga aspek ini. Yang pertama, jenis pekerjaannya. Halal apa? Haram. Ketika ada seseorang menawarkan sebuah pekerjaan, modalnya kecil, bahkan tanpa modal, dan keuntungannya besar, dia nggak buru-buru untuk menerima. Dia akan tanya dulu, apa jenis pekerjaan? Ternyata bandar, toker. Lanjut? Lanjut atau tidak lanjut? Tinggalkan. Walaupun keuntungannya menggiurkan. Kenapa? Karena jenis pekerjaannya haram. Jualan apa? Oh, pokoknya menggiurkan lah. Jualan apa dulu? Produk apa yang jelas? Daging apa? Jebule daging? Hah? Tikus. Gue campuran mie? Ya mie tikus, mie ayam kupres. Karena daging ayam mahal, akhirnya mie ayamnya disusupi apa? Daging tikus. Maka dia akan hindari itu. Kenapa? Karena jenis pekerjaannya haram. Yang kedua, apa? Cara
bekerjanya benar. Cara bekerjanya halal. Kenapa kok ngomongin cara? Karena belum tentu pekerjaan yang halal jenisnya, cara bekerjanya juga benar. Belum tentu. Saya kasih contoh. Kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Pabriknya pabrik memproduksi sesuatu yang halal. Misalnya pabrik kayu. Itu kan produknya apa? Halal. Atau kerja di sebuah instansi. Ya, entah itu swasta, entah itu pemerintahan, ngajar. Ya, itu kan halal. Aslinya halal. Akan tetapi kadang-kadang rusaknya itu bukan dari jenis pekerjaannya, tapi dari cara bekerja. Harusnya masuk jam 7. Pulang jam 2. Caranya diubah. Masuknya jam 9. Pulangnya jam 11:30. Harap ngimami. Masya Allah. Caranya haram. Maka gaji yang didapatkan haram apa halal? Haram. Berarti haram. Separuh halal, separuh haram. Jadi kalau dia bekerja dari jam 7 sampai jam 2 digaji 2 juta. Berapa? 2 juta. Tapi masuknya dari jam berapa tadi? Jam 9 sampai jam setengah 12. Berarti 2 juta yang dia dapatkan itu separuhnya haram. Karena 2 juta adalah imbalan dari bekerja sejak jam 7 sampai jam 2. Sedangkan dia masuknya enggak full. Berarti yang kedua, apanya? Cara. Yang ketiga, dampak. Dampak itu apa? Efek, akibat. Dampak dia bekerja itu apa? Apakah gara-gara dia bekerja sholatnya jadi? Telat-telat? Harusnya zuhuran jam 12, zuhuran jam tengah 3. Harusnya asaran jam 3, asarannya jam tengah 6. Maka ini pun akan mempengaruhi keberkahan rezeki yang dia dapatkan. Berarti kerja yang berdasarkan ilmu sekurang-kurangnya memperhatikan berapa aspek? 3. Apa yang pertama? Jenis pekerjaannya. Yang kedua, cara pekerjaannya. Yang ketiga, dampak dari pekerjaan tersebut. Oke? Sekarang kita pindah. Ahlul Quran bukan hanya memperhatikan dari mana duit itu masuk, tapi dia juga memperhatikan bagaimana duit itu keluar, alias bagaimana dia menggunakan harta itu. Saat dia akan menggunakan harta, maka dia punya prioritas. Punya apa? Prioritas. Prioritas di dalam menggunakan harta. Prioritas yang paling tinggi adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Apa? Wajib. Setelah itu yang hukumnya sunnah. Setelah itu yang hukumnya mubah. Jadi ahlul Quran itu ketika akan mengeluarkan duit, ketika akan membelanjakan duit, maka yang pertama kali dia lihat ini wajib enggak? Oh enggak. Terus apa hukumnya? Sunnah. Oh oke. Kalau enggak sunnah apa? Mubah. Kalau yang haram? Yang haram? Enggak akan dia belanjakan duitnya untuk itu. Sehingga ahlul Quran ketika dia membelanjakan duit, menggunakan duit,
Pos-posnya itu hanya 1 dari 3. Yang pertama, wajib. Yang kedua, sunnah. Yang ketiga, mubah. Membelanjakan duit untuk sesuatu yang hukumnya wajib. Mengeluarkan duit untuk sesuatu yang hukumnya wajib. Contohnya, zakat. Terus, nafkah kepada keluarga. Maka begitu dapat duit, begitu dapat gaji, dia langsung ngelis yang pertama kali harus dikeluarkan adalah yang hukumnya wajib. Kalau 2 juta ya sudah sampai nisab zakat atau belum? Ya belum. Malah dia kudune duwe zakat. Berarti 2 juta itu langsung dipotong buat apa? Nafkah kepada keluarga. Pira? Secukupnya. Suwe pira? Cukupnya 5 juta? Ya. Misal kasih 1 juta kah, kasih 1,5 juta kah, ya ditunaikan yang wajib. Selesai yang wajib, kok ternyata masih ada sisa, maka boleh untuk yang sunnah. Apa? Kotak infak. Ke masjid sambil bawa duit. Ini hukumnya sunnah, masukin. Ya. Lihat ada pengemis, kasih. Ya, hukumnya apa? Sunnah. Oh, ternyata masih ada sisa. Baru yang mubah. Apa contohnya? Hah? Jajan. Ya boleh lah. Kopi cilok. Gitu. Ya. Buat anak kecil, belikan apa? Mainan. Nah, mubah. Nggak apa-apa. Buat tukul jarak? Hah? Boleh? Boleh. Mubah. Mubah. Selama tidak buat judi. Ya. Selama tidak melalaikan dari ibadah. Mubah. Tidak apa-apa. Tukul layangan? Boleh mubah. Mainan. Mubah. Ah, baru. Berarti Ahlul Quran itu ketika akan membelanjakan duit, mengeluarkan duit, dia harus mikir dulu. Pakai ilmu dulu. Ini hukum apa? Pilihannya cuma 3 tok. Gak boleh pilihan yang keempat. Apa? Haram, gak boleh. Contoh nih. Tuku rokok. Enggak. Kenapa? Haram. Haram tadi ya haram. Langsung dia langsung haram. Jelas. Apalagi yang diragukan dari haramnya rokok. Sehingga ketika dia akan mengeluarkan duit buat rokok, enggak. Kenapa? Ada sebagian orang gara-gara mengeluarkan duit buat yang haram, pengeluaran yang wajib tidak dia tunaikan. Gara-gara duitnya buat yang haram. Atau tidak dia tunaikan dengan baik. Sabun dina lawe kerupuk. Ternyata duitnya buat apa? Buat beli rokok. 1 bungkus berapa? Berapa? Orang apa-apa, Mbok Mbien tahu lah. Berapa kira-kira? 20. 1 hari 1 bungkus. 20.000. Ya. Kali 30. Berarti berapa? 600. Lah wong gajian kur 1 juta. Gaji cuma 1 juta. 600 dipakai buat beli rokok. Yang buat nafkah keluarga berapa? 400. 400 buat 1 bulan. Anaknya 4. Timbani apa? Kerupuk. Ya. Coba Anda bayangkan. Gara-gara mengeluarkan sesuatu yang apa? Haram. Ya. Nah, gue tunggu pulsa gimana Ustaz? Itu masuknya yang mana itu pulsa? Nah, tergantung
Pulsanya kok apa? Ya. Buat beli pulsa, itu nanti jaringannya buat apa? Kuota yang didapatkan ini buat apa? Kalau buat dengerin pengajian berarti berpahala. Kalau buat nonton film, Korea apa India, ya gimana mau dapat pahala? Mendingan duit yang buat beli pulsa itu, kita belikan apa? Apa tadi? Beli beras. Ya. Mengenyangkan. Main game mengenyangkan nggak? Enggak, malah bikin lapar. Jadi Ahlul Quran itu dalam urusan mencari duit dan dalam urusan menggunakan duit, landasannya tetap ilmu. Ini yang kita pelajari, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.